Selamat malam saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Tuhan. Kembali kita masuk pada episode Night Call. Malam ini saya Pendeta Benyamin Syauta, Ketua Jemaat GPIB Jemaat Petra Bogor. Mari kita langsung masuk pada pertemuan firman Allah. Sebelumnya kita berdoa. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami untuk memahami pesan-pesan firman-Mu bagi setiap pribadi kami, dan urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Demi Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari kitab Yoel pasal 3 ayat 12 sampai 16, berkata demikian. Baiklah, bangsa-bangsa bergerak dan maju di lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, dan benteng bagi orang Israel. Saudara yang kekasih, teks bacaan ini bercerita tentang nubuatan hari Tuhan. Dan penulis kitab Yoel ini menyaksikan ada hukuman yang memang dibuat oleh Tuhan. Kalau kita baca pasal 1 tentang belalang. Dan menjelang hari Tuhan itu, lewat hukuman itu Allah menginginkan Israel pada saat itu sebagai umat pilihan Tuhan untuk bertobat. Yang digambarkan dalam Alkitab kita, bagaimana mereka dihukum, lalu kita lihat bagaimana mereka ditinggalkan. Akibat dosa, tidak ada pertobatan, maka Allah meninggalkan mereka. Segala yang mereka kerjakan, kebun ladang semuanya habis. Tapi Tuhan yang merencanakan. Tapi menjadi pokok di sini adalah menjelang hari Tuhan itu bagaimana umat Tuhan bertobat. Ketika umat Tuhan itu bertobat, maka Allah memulihkan, Allah mengembalikan bangsa Israel menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kita lihat dalam bacaan ayat terakhir, ayat 16b. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Itu artinya ketika umat Israel masuk dalam pertobatan yang sungguh menurut Tuhan, maka Tuhan sekarang menjadi perlindungan. Bila hari Tuhan itu datang, hari itu bukan hari penghukuman, tetapi hari keselamatan. Demikian tentu ia berlaku bagi kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan. Kita selalu menyadari bahwa kita banyak kekurangan. Maka pertobatan itu juga sangat penting bagi kita. Dan apakah COVID-19 ini juga merupakan bagian dari suatu hukuman Tuhan menjelang hari Tuhan, menjelang kedatangan Kristus sebagai Raja dan Hakim? Katakanlah demikian adanya, maka pertobatan itu penting bagi kita. Lewat peristiwa COVID-19 ini banyak orang yang akhirnya sadar dan kembali kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong manusia. Pesannya untuk kita, khususnya malam hari ini, mari kita masuk dalam pertobatan. Kita kembali kepada Tuhan. Maka ayat 16b ini menjadi bagian yang nyata dalam hidup kita. Tuhan itu perlindungan bagi kita. Setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan dia. Allah menjadi perlindungan. Dan setiap orang yang dilindungi oleh Tuhan, maka amanlah dia, maka selamatlah dia selamanya. Kiranya firman Tuhan ini mendapat tempat
di dalam hati kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudaraku kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Allah. Tuhan punya berbagai macam cara untuk membuat manusia itu sadar, termasuk gereja. Biarlah lewat sabda ini, di hari menjelang hari Tuhan yang besar, kami hidup dalam pertobatan, meninggalkan masa lalu yang gelap, lalu hidup taat dan setia pada Tuhan. Maka Tuhanlah yang menjadi perlindungan bagi kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih untuk ibadah singkat ini. Terima kasih untuk firman. Kiranya GPIB, seluruh jajaran GPIB juga berada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan bangsa negara ini, para pemimpin kami, masyarakat kami, Tuhan kiranya juga berkenan melindunginya dengan cara Tuhan membawa semua masyarakat Indonesia, khususnya para pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah. Mereka hidup dalam suatu pertobatan dan kembali kepada Tuhan Sang Pencipta yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, berkati Majelis Sinode GPIB, seluruh jajaran GPIB dalam perjalanannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, demikianlah night call bagi kita. Kiranya apa yang kita lakukan berkenan pada Tuhan dan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.